Kamu bisa lihat sendiri di pinjamnya ini 10 juta dan galbanya ini udah hampir 2 tahunan. Kita cek di separatornya ini 6 jutaan. Galbanya sama, yaitu udah hampir 2 tahun ataupun 1,5 tahun. Dan apakah kamu pikir galbanya selama itu baik-baik aja, aman-aman aja? Kamu salah besar loh. Kenapa? Karena galbay dipinjol sewa operator dan sewa pinjam itu tidak hanya soal tentang DC lapangan loh. Jadi kalau kamu saat ini punya pinjaman di pinjol sewa operator dan ingin galbay atau kamu sudah galbay, kamu wajib deh simak video ini. Kenapa? Karena di video kali ini saya akan kasih tahu resiko yang akan kamu hadapi ketika kamu nekat galbay di sewa operator dan sewa pinjam ini. Dan tentunya saya tidak hanya membagikan resikonya, saya juga akan kasih solusinya sesuai pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi simak baik-baik video ini, jangan di skip. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel Zona Pinjol ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan mengenai resiko galbay di pinjol operator dan Shopee pinjam ini. Galbay hampir 2 tahun, apa saja resiko yang akan saya hadapi, yang sudah saya hadapi maksudnya? Apakah didatangi desa lapangan? Yang perlu kamu tahu, galbay di Shopee operator dan Shopee pinjam bukan hanya soal desa lapangan, tapi mereka sering keluar kondar loh. Lebih tepatnya, mereka sering menghubungi nomor yang sering kita isiin pulsa. Kalau kamu nasabah operator udah galbay di operator lama, pasti kamu kan mengalami yang namanya desa operator itu keluar kondar, menghubungi nomor yang sering kita isiin pulsa. Nah, itu sering terjadi loh. Bahkan mereka bisa saja loh menghubungi kontak-kontak kita, menghubungi keluarga kita, menghubungi bos-bos kita. Jadi gimana caranya bang supaya mereka tidak bisa menghubungi kontak-kontak kita, tidak bisa menghubungi keluarga kita? Caranya, kamu bisa hapus izinnya seperti ini. Hapus izin semua aplikasinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memutus akses mereka. Kalau dihapus izinnya seperti ini, mereka nggak ada akses loh, seperti ke galeri kamu, ke kotak-kotak kamu, ataupun ke nomor keluarga kamu. Kenapa? Karena hapus izinnya sudah dihapus. Kebanyakan nasabah operator tidak melakukan hal tersebut. Alhasil kontak-kontaknya dihubungi. Nah, itu yang harus kamu lakukan, karena itu termasuk kesalahan yang pertama kalau kamu galbay di operator tidak melakukan hal tersebut. Dan untuk resiko yang kedua, kalau kamu galbay di operator, udah pasti loh kamu diteror ya oleh desa operator dan Shopee pinjam. Nah, yang jadi pertanyaannya, bang, apakah galbay hampir 2 tahunan ada desa operator neror atau WA? Jawabannya ya jelas, mereka pasti tetap neror. Tapi saya melakukan hal ini, yaitu mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email. Lebih tepatnya bukan mengganti, tapi menonaktifkan, sehingga mereka tidak bisa meneror saya lagi, tidak bisa menghubungi saya lagi karena tidak ada akses lagi. Cuman masalahnya banyak di luar sana nasabah operator dan Shopee pinjam itu tidak melakukan hal tersebut loh. Sehingga mereka takut, mereka panik, kehidupan mereka terganggu karena diteror oleh desa operator dan Shopee pinjam. Jadi buat kamu yang simak video ini, kamu lakukan hal tersebut, saya beri jamin ya, kamu bakal jauh lebih tenang lagi karena tidak diteror. Cuman apakah resiko galbay di operator hanya seperti itu saja? Kamu simak aja deh tentang desa lapangan Shopee operator. Apakah Shopee operator memiliki desa lapangan? Karena seperti yang kita tahu, Shopee operator dan Shopee pinjam ini termasuk ke pinjol legal yang berizin OJK dan punya wewenang untuk memiliki desa lapangan. Tapi faktanya mereka tidak memiliki desa lapangan. Makanya saya tidak pernah datangi desa lapangan Shopee operator dan Shopee pinjam karena mereka tidak memiliki desa lapangan, meskipun mereka ada wewenang untuk memiliki desa lapangan. Jadi operator tidak punya DC lapangan. Perlu dicatat, resiko terberat galbay di operator cuma nama kamu masuk slik OJK saja. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya membantu saja buat kamu nasabah yang galbay di operator dan Shopee pinjam ini. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat kalian semua nasabah operator dan Shopee pinjam, enggak perlu takut, enggak perlu panik. Oke, saya Zona Pinjol. Sampai jumpa di next video.